Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita sampaikan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa kembali dalam layar video dalam rangka PLS, pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2001-2022. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita umatnya yang senantiasa taat menjalankan segala titah dan perintahnya. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah kalian sudah diterima di SMA Negeri 7 Tasikmalaya. Bersyukur kepada Allah karena tidak semua siswa yang dapat diterima di SMA 7 Tasikmalaya. Kalian adalah salah satu atau siswa yang beruntung masuk ke SMA 7 Tasikmalaya. Pada kesempatan ini, sebelum dilanjutkan, kita berdoa dulu kepada saudara-saudara kita yang barangkali dalam hal ini sedang kena musibah, sakit, baik sakit karena COVID ataupun sakit karena penyakit yang lainnya. Kita doakan mudah-mudahan mereka cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma adhibil ba'sa rabbana si'iswan dasyafi la syifan illa syifauka syifan li kulli saqaman. Yang kedua, berdoa untuk orang-orang yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, dalam pembukaan yang Bapak bacakan tadi, surat Al-Ahzab 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam surat Luqman ayat 4, surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang agung. Itu kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di dunia ini manusia yang punya kesempurnaan yang paling sempurna, yang terkumpul dalam dirinya kesempurnaan, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dekat dengan Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Derajat akhlak yang paling rendah adalah di mana kita menyembunyikan orang lain, kejahatan orang lain kepada kita. Dan akhlak yang paling tinggi adalah kita juga menyembunyikan kebaikan kita kepada orang lain. Anak-anakku yang Bapak cinta dan Bapak banggakan, di dalam surat Luqman ayat 14, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Wa wassaynal insana, kami perintahkan kepada manusia, biwalidayhi, untuk
menghormati, menyayangi pada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu, ibunya yang bertambah lemah, yang lemah dan bertambah lemah. Wahnan alam, ibunya yang mengandungnya bertambah lemah dan bertambah lemah. Wa fisaluhu fi amin, dan menyapihnya dalam waktu 2 tahun. Anishkurli, bersyukurlah kepada aku, wali walidaika, dan kepada ibu bapakmu, ilayyal masir, dan kepadakulah kau akan dikembalikan. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, berbuat baik, berakhlak baik, berakhlakul karimah kepada orang tua wajib hukumnya. Kita lihat sebuah hadis mengatakan amal yang paling dicintai Allah adalah sholat 5 waktu, berbuat baik kepada orang tua, dan jihad fisabilillah. Ini 3 amal ini adalah yang afdol, yang paling sempurna, amalan yang paling sempurna isi Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada orang tua disamakan dengan jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah disamakan dengan sholat pada waktunya. Ketika kita berbuat baik kepada orang tua, insya Allah hidup kita di dunia tidak akan susah. Sebaliknya, dosa yang disegerakan siksaannya sebelum kiamat, yaitu al-baghi, zolim. Kemudian yang kedua, hukukul walidain, durhaka kepada orang tua. Dan yang ketiga, qati'at rahim, yaitu memutus silaturahim. 3 dosa ini, kalau yang lain itu dosanya diakhirkan hingga kiamat, kecuali yang 3 yang barusan. Jadi durhaka kepada orang tua sebelum mati pun, sebelum mati menjemput, ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, oleh karena itu berbuatlah baik kepada orang tua dan jangan berdurhaka kepada orang tua. Selanjutnya ada pepatah mengatakan guru ratu wong atuwakar. Guru, pemimpin, orang tua dan mertua adalah sama derajatnya, sama-sama harus ditaati. Oleh karena itu guru dan orang tua tadi sama-sama yang harus kita hormati. Lebih-lebih guru. Guru adalah orang yang memberi pengetahuan kepada kita. Saat kita mulai sekolah, akhlak yang baik, akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada makhluk, akhlak kepada Allah. Ketika bangun tidur, kerjakan dulu sholat. Kalau bangunnya subuh, sholat subuh dulu. Habis sholat subuh, bantu orang tua, persiapkan untuk berangkat ke sekolah. Ketika berangkat ke sekolah, mintalah izin kepada sekolah dan doa. Sampai di sekolah, jangan datang terlambat. Kalau kalian datang terlambat, akan mengganggu konsentrasi guru yang ada di kelas. Selanjutnya, ketika kalian sedang ada di kelas, duduk di depan guru, maka duduklah dengan tenang, duduklah dengan sopan, duduklah menghadap guru, tidak membelakangi guru, tidak di tempat yang tinggi. Ketika berbicara, berbicaralah yang baik, berbicaralah yang sopan.
tidak berbicara yang keras, tidak berbicara dengan bahasa yang tidak baik. Tetapkan wajah, mata ke depan. Selanjutnya ketika bertanya, bertanyalah dengan yang sopan, bertanya dengan bahasa yang lantang, dengan bahasa yang jelas. Kemudian tidak mengulangi pertanyaan, tidak bertanya kalau sudah ada jawabannya. Kemudian mendengarkan pelajaran. Mata jangan kemana-mana, lihatlah pada guru. Ada sebuah riwayat Abu Yahya Al-Laisi, Yahya bin Yahya Al-Laisi, ketika dia sedang ada di kelas, sedang belajar. Ketika itu kawan-kawannya berhamburan keluar, melihat segerombolan gajah yang sedang lewat. Hampir saja Yahya bin Yahya Al-Laisi juga mengikuti mereka, tetapi Yahya bin Yahya Al-Laisi, dia ingat bahwa dia sedang belajar, sedang mendengarkan. Tujuan dia datang ke sana, ke majelis, adalah untuk belajar. Seandainya Yahya bin Yahya Al-Laisi ada pada saat ini di sekitar kita, ketika kita sedang belajar, kita sering terganggu. Bahkan suara sirine pun yang sudah sering didengar, membawa jenazah atau membawa yang sakit, banyak yang pada keluar. Di samping yang lainnya sedang berbincang-bincang, dan yang lainnya sedang memainkan gadgetnya. Kemudian adab yang berikutnya adalah mendoakan guru. Doakanlah guru kita, orang guru manusia yang telah memberikan ilmu kepada kita. Doakanlah dalam sela-sela sholat kita, supaya ilmunya bermanfaat kepada kita. Kemudian adab menyikapi kesalahan guru. Guru manusia biasa, guru bukan malaikat. Kesalahan pasti punya, tetapi ingat, tidak usah diceritakan, tidak usah dicari-cari kesalahan. Ketika kita guru punya kesalahan, maka lihatlah amalan-amalan yang baik yang lebih banyak daripada kesalahannya. Kemudian meneladani dan menerapkan ilmu dan akhlaknya. Guru kita sudah mengajarkan ilmu kepada kita, sudah mengajarkan akhlak kita, maka penerapannya itu kewajiban kita untuk menyampaikannya, menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian adab sabar dalam kebersamaannya. Imam Syafi'i mengatakan, bersabarlah dengan guru atau pengajar yang keras, karena banyak yang mencari ilmu yang gagal karena memusuhinya. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, barangkali kalian pernah di SMP, ketika kalian tidak suka kepada gurunya, maka kadang-kadang kalian malas untuk belajar, sehingga di sana memang belajar tidak akan masuk. Oleh karena itu, pengalaman itu buang jauh-jauh. Ketika kita ada kesulitan, kita bertanya pada gurunya. Kemudian jangan ada pelajaran yang kalian tidak suka, yang kalian musuhi. Kalau kalian musuhi, apalagi gurunya, maka tidak akan masuk pelajaran kepada kita. Ketika ada suatu kesulitan, maka pecahkan masalah. Banyak di sekolah, ada BP, ada guru agama, ada wali kelas, dan yang lain-lainnya. Itulah diantaranya adab-adab atau akhlak yang baik yang perlu kita, kalian dan Bapak juga, sama-sama sedang belajar, sama-sama kita menghormati guru kita. Kita bisa pintar karena guru. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan akhlakul karimah, akhlak yang baik yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf
atas segala kurangan. Wabil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.